Dahulu kala. Dahulu. Ya gak dulu-dulu banget sih. Di Kecamatan Scarlet Shadow, itu ada sebuah desa kecil yang lusuh, miskin, pingnya 999. Unstable network. Wes terpuruk banget lah pokoknya. Oh, dan di desa itu hiduplah Hanzo. Nah, sejak kecil dia ini hidup sebatang kara. Wes hidup susah banget lah. Kasihan. Nah, lalu pada suatu ketika, tiba-tiba desanya dia ini disamperin sama klan Shadow. Salah satu dari dua klan terbesar di Kecamatan Scarlet Shadow. Oh, dan klan Shadow ini mutusin bermungut dan ngadepsi anak-anak yatim piatu yang ada di sana, termasuk si Hanzo ini. Sini dek, ikut dek, nanti dapat makan gratis. Dan akhirnya mereka ini pun dibawa ke wilayah klan Shadow. Nah, di sana, berkat perawatan dari klan Shadow, hidupnya si Hanzo ini berubah jadi lebih baik gitulah. Bisa makan enak, free wifi, wes jadi tercukupi lah kebutuhan hidupnya. Anjay. Dan karena hal itu, si Hanzo ini merasa berutang budi banget lah. Dan sejak saat itu, sebagai rasa terima kasihnya, dia ini bersumpah kalau dia ini bakal ngabdiin hidup jiwa dan raganya buat masa depan klan Shadow. Menegakkan keadilan adalah jalan ninjaku. Anjay. Aku akan berjuang untuk klan Shadow. Ubur-ubur ikan lele, mantap le. Dan sejak saat itu, di bawah naungan klan Shadow, si Hanzo ini latihan brutal terus-terusan. Pagi, siang, malam senja. Biar dia ini bisa jadi lebih kuat. Dan karena usahanya itu, akhirnya si Hanzo ini pun tumbuh gede. Jadi salah satu ninja Shadow yang GG OP, top global langganan band di seluruh klan Shadow. Anjay. Si Hanzo ini juga rajin banget lah buat ngejalanin berbagai misi dari klan Shadow. Mulai dari misi Keroco, sampai misi Tir SSR pun dia jabanin semuanya lah. Bahkan saking rajinnya, meski si Hanzo ini pulang dari misi dalam keadaan bonyok, dia ini lebih ngutamain buat ngasih laporan dulu daripada dia ini ngobatin lukanya. Don Gabang, Don. Kerja bagus. Wes bener-bener mengabdi banget lah. Anjay. Nah, karena dedikasinya itu, si Hanzo ini dirumorin kalau dia ini bakal jadi salah satu calon penerus pemimpin klan Shadow yang baru. Calon Hokage lah. Oh. Nah, sebenarnya itu masih ada satu lagi calon Hokage lain selain si Hanzo, yaitu si Kuren. Nah, si Kuren ini juga salah satu top global ninja di klan Shadow. Dan fun fact, dia ini abangnya si Hayabusa. Ya kayaknya sih. Ya meski mereka ini beda koalisi ya, tapi mereka ini tetap saling menghormati satu sama lain. Di sisi lain juga, si Hanzo ini kan emang gak ngincer jabatan. Dia jadi gak jadi Hokage mah bodo amat. Kalaupun emang semisal ntar si Kuren yang kepilih, ya si Hanzo ini bakal respect lah dan tetap berjuang buat ngebantuin si Kuren ini. Ya soalnya kan emang tujuannya si Hanzo ini kan, dia ini kan pengen balas budi dengan mengangkat nama klan Shadow. Anjay. Respect banget wo. Nah lalu pada suatu ketika, pas si Hanzo ini lagi ngejalanin hidup kayak biasanya, si Hanzo ini kayak kalau teman-teman yatim piatu yang juga diadopsi sama klan Shadow ini pada ngilang satu persatu tanpa kabar. Dicariin gak ada, WA-nya centang satu, wis ngilang lah. Nah si Hanzo ini ngerasa kayak ada something wrong gitulah, kayak ada yang aneh gitulah. Sus, akhirnya si Hanzo ini pun mutusin buat nyari tahu apa yang terjadi. Nah, anehnya, pas dia nyoba buat nyari tahu, si Hanzo ini kayak dihalang-halangin gitulah sama para tetua klan Shadow. Bahkan sampai cekcok lah. Si Hanzo ini diancam. Kalau semisal si Hanzo ini maksa buat nyari tahu, para tetua klan Shadow ini nggak segan-segan buat langsung ngejabut jabatan dan kehormatannya si Hanzo di klan Shadow. Jadi dedikasinya dia selama ini kayak sia-sia gitulah. Nah, hal itu ngebikin si Hanzo ini ya makin curiga lah. Dan ngeh kalau benar-benar ada sesuatu yang disembunyiin sama para tetua klan Shadow. Akhirnya si Hanzo ini los, rausa mundur, rausa wedi. Ya dia ini tetap kekeh batu epic immortal buat nyari tahu apa yang terjadi. Si Hanzo ini nggak peduli mau jabatannya dia hilang, kehormatannya dia hilang, dia ini bodo amat. Dia ini bersumpah kalau dia ini bakal nyari tahu dan ngebongkar insiden aneh ini. Dan setelah sekian lama nyari tahu, si Hanzo ini pun sampai di sebuah tanah terlarang, tempat di mana disimpannya pedang Amino Habakiri, sebuah pedang terkutuk gitulah. Dan di sana dia ini dapat fakta sebenarnya. Oh my god. Wah. Nah, jadi alasan kemana hilangnya teman-teman ninjanya, ternyata selama ini mereka ini diam-diam dikirim sama tetua klan Shadow ke sana, dan mereka ini dimakan sama Amino Habakiri. Nah, pas si Hanzo ini masih berusaha buat memahami apa yang terjadi, tiba-tiba datanglah Kuren. Kuren, lu ngapain di sini? Dan si Kuren ini pun jelasin semuanya. Nah, jadi ternyata selama ini tetua klan Scarlet sama tetua klan Shadow ini diam-diam itu saling rebutan buat ngumpulin 7 pusaka suci di Kecamatan Scarlet Shadow. Nah, salah satunya itu pedang Amino Habakiri. Pedang ini disimpan sama klan Shadow di suatu tempat terlarang. Dan selama ini tetua klan Shadow ini diam-diam ngirim pasukan ninja buat ditumbalin jadi makanannya pedang Amino Habakiri. Ya tujuannya ya biar pedang itu bisa jadi lebih kuat. Ya jadi sebenarnya para pasukan ninja ini kayak ditipu gitulah. Pasukan ninja ini dibilanginnya itu disuruh buat ngambil pedang Amino Habakiri. Yang padahal pas mereka ini sampai di sana, mereka ini bakal langsung dimakan sama pedang Amino Habakiri. Ya jadi tumbal proyeknya gitulah gampangannya.
Nah, si Kuren ini juga ngomong kalau ritual penumbalan ini gak bisa dihentiin gitu aja. Soalnya ya katanya klan Shadow ini emang butuh banget lah kekuatan dari pedang itu buat diam-diam melawan klan Scarlet. Terus si Kuren ini ngomong, Hanzo, jika aku bisa menjadi Hokage selanjutnya, aku janji kalau aku bakal ngehentiin ritual penumbalan ini. Kita tidak bisa apa-apa sekarang, Hanzo. Tolong mengertilah, karena ini juga untuk masa depan klan kita. Masa depan klan matamu. Gimana dengan mereka yang jadi tumbal, hah? Gimana masa depan mereka? Kau pikir tak sikit lah. Dan si Kuren ini terdiam mendengar pertanyaannya si Hanzo. Baby, you got something in your nose. Mana spray gratis yang kau janjikan itu, ha? Nah, ngeliat si Kuren ini cuma diem, mewing. Itu ngebikin si Hanzo ini ngamuk lah. Kamu jahat, aku jijik sama kamu. Ternyata selama ini si Hanzo ini hidup di antara orang-orang munafik, orang-orang yang mentingin dirinya sendiri. Si Hanzo ini sadar kalau ternyata klan Scarlet sama klan Shadow ini gak ada bedanya, sama-sama gila kekuasaan gitulah. Dan hal itu gak sesuai sama jalan ninjanya si Hanzo yang pengen negakin keadilan di Scarlet Shadow. Terus si Hanzo ini ngomong, jika memang kalian ingin kekuatan dari pedang Amino Habakiri, akan kutunjukkan pada kalian. Dan tanpa banyak bacot, si Hanzo ini langsung ngecabut pedang Amino Habakiri dari segelnya. Dan kekuatan pedang Amino Habakiri ini pun langsung ngerasuki tubuhnya. Nah, awalnya pedang Amino Habakiri ini niatan mau ngambil alih tubuhnya si Hanzo. Cuman ya, gara plot armor MC, si Hanzo ini bisa ngasih perlawanan. Ya, rasa amarah dan dendam dalam dirinya ini berhasil buat ngejinakin kekuatan Amino Habakiri yang ngerasuki tubuhnya. Dan si Hanzo ini pun berhasil buat ngendaliin dan bersatu sama pedang Amino Habakiri. Anjay. Nah, cuman ya, gara-gara tubuhnya dia ini udah collapse sama pedang Amino Habakiri, si Hanzo ini jadi bisa ngerasain rasa lapar yang dirasain sama pedang itu. Makan, makan. Agus lapar, Bu. Dan ya, mau nggak mau, si Hanzo ini langsung nyabet dan ngemakan si Kuren pakai pedang Amino Habakiri. Makan, Bang! Dan setelah itu, sambil ngebawa pedang Amino Habakiri, si Hanzo ini langsung kabur dari sana. Ya, si Hanzo ini tahu kalau dia ini nggak bakal diterima lagi di klan Scarlet maupun klan Shadow. Tapi ya, dia ini bodo amat. Sekarang, tujuan barunya si Hanzo ini, dia ini bersumpah kalau dia ini bakal ngebersihin kecamatan Scarlet Shadow dari segala kebusukan yang ada. Tamat. Ninja terkuat ada di sini, dan aku membawa kematian. Ikutlah kami untuk mengubah masa depan. Cukup. Hanya kekuatan yang bisa diandalkan. Scarlet Shadow. Dunia ini harus musnah. Ini baru permulaan. Ambisiku akan melahap semuanya. Baik surga atau neraka, akan kulahap semuanya. Semua yang berani menentang akan musnah. Aku haus darah. Kita terlambat.